Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aceng, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Aceng doakan yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, panjang umur, jembar rezeki, dan dilancarkan urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kepada alur cerita film, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya Aceng nambah semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru untuk sahabat Aceng. Dan juga jangan lupa tombol notifnya diaktifkan supaya sahabat Aceng tidak ketinggalan menonton konten terbaru yang disuguhkan, terupdate, teraktua, dan terpercaya. Asik. Blade 2, film pahlawan super berdasarkan karakter fiksi Blade dari Marvel Comics, diarahkan oleh Guillermo del Toro dan ditulis oleh David S. Goyer. Film ini adalah sequel dari film pertama dan bagian kedua dari Blade seri film, diikuti oleh Blade Trinity. Tanggal rilisnya 21 Maret 2002 Amerika. Sutradaranya atau disutradai oleh Guillermo del Toro. Oke, langsung saja masuk kepada alur ceritanya. Oke, lanjut saja guys. School kedua film Blade ini membuka adegan pada Veriska Blood Bank, tempat bagi para manusia yang ingin mendonorkan darahnya. Namun, bank ini menyediakan dan mendistribusikan darah yang ada untuk para vampir. Seorang pendonor bernama Jared tiba-tiba menyerang dan membunuh semua orang dalam bank darah tersebut. Ternyata, Jared adalah vampir, tetapi vampir yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Di sisi lain, Blade terus memburu para vampir sambil melacak keberadaan Whistler. Untuk itu, ia telah mengelilingi hampir seluruh dunia. Blade mengetahui bahwa Whistler belum mati dan telah berubah menjadi vampir. Ia bermaksud untuk menemukan Whistler dan memberinya kesempatan untuk menjalani hidup sekali lagi bagaimanapun keadaannya. Blade berhasil menemukan keberadaan Whistler dan membawanya ke markas. Di situ, Blade telah memiliki seorang asisten baru bernama Scud. Kemudian, Blade menyuntikkan sebuah serum retribution atau serum retrovirus yang mampu membunuh sel-sel vampir dalam tubuh seorang. Untungnya, serum tersebut mampu memulihkan Whistler dan pria tua itu kembali bergabung dengan atau bersama Blade serta Scud untuk memerangi para vampir. Tiba-tiba, Scud mendeteksi dua sosok menyelinap ke markas mereka. Blade menghadangnya dan bertarung dengan dua sosok yang berkemampuan bela diri tinggi tersebut. Namun, satu di antara kedua sosok tersebut menghentikan pertarungan dan memulai sebuah perbincangan. Kedua sosok tersebut memperkenalkan diri kepada Blade. Salah satunya adalah seorang wanita. Ia bernama Nisa dan seorang laki-laki bernama Asad. Mereka mengatakan bahwa Eli Damaskinos, penguasa vampir, mengirim mereka untuk menawarkan sebuah kerjasama dengan Blade. Singkatnya, mereka ingin Blade membantu memerangi sekelompok vampir jenis baru yang disebut Reaver. Lalu, Nisa dan Asad mengantar Blade, Whistler, dan Scud untuk menemui Eli Damaskinos. Di kediaman penguasa vampir itu, Eli memberitahu Blade betapa berbahayanya makhluk bernama Ravir. Makhluk tersebut tidak hanya memangsa manusia, tetapi para vampir sendiri. Bahkan, populasi vampir telah jauh menurun sejak keberadaan para Reaver terdeteksi. Uniknya, Ravir ini memiliki kekebalan terhadap perak dan sinar matahari. Sebagaimana Blade sendiri melihat potensi Ravir yang mengancam baik kehidupan manusia maupun vampir, Blade pun bersedia membantu memerangi mereka. Kemudian, Nisa dan Asad mempertemukan Blade dengan sebuah tim bernama Bloodfang. Bloodfang merupakan tim elit yang beranggotakan sekelompok orang berkemampuan tinggi. Mereka adalah Reinhardt,
Suva, Snowman, Freeze, Verlaine, dan kekasihnya Lick Tamer, termasuk juga Nissa dan Assad. Sebenarnya, para vampir membentuk tim tersebut dan melatihnya selama 2 tahun terakhir ini untuk memburu Blade. Akan tetapi, ancaman yang lebih besar membuat mereka harus mendahulukan sebuah kerjasama. Awalnya, Blade menyampaikan ia hanya bekerja dengan timnya sendiri. Lalu, Reinhardt yang merupakan pimpinan tim itu membenci dan meremehkan Blade. Namun, Blade dengan santai melakukan beberapa gerakan dan menancapkan sebuah bom di bagian belakang kepala Reinhardt. Hal itu membuat pria besar tersebut tidak berkutik sehingga mau tidak mau ia dan timnya pun bersedia bekerja sama dan mengikuti arahan dari Blade. Blade telah melihat video bagaimana Jared menghabisi seluruh penghuni Bank Darah. Ia pun memiliki gambaran bagaimana mereka harus memulai misi tersebut. Mereka mulai mengintai sebuah klub malam khusus untuk para vampir. Blade memasuki tempat tersebut bersama seluruh tim Blade Fake. Sementara itu, Whistler penjaga dengan senapan di atap sebuah gedung dan Scud memantau setiap pergerakan melalui komputer dan peralatannya. Para vampir dalam klub yang mengenali Blade segera menyingkir. Kemudian, mereka berpencar dan benar, dugaan Blade bahwa para Reaver akan mendatangi tempat di mana mereka bisa mendapat mangsa. Para Reaver pun menyerang tim Bloodfake yang tengah berpencar. Hampir setiap anggota tim kewalahan menghadapi keganasan dan kemampuan para Reaver tersebut. Sementara itu, di luar para Reaver juga menyerang Scud yang seorang diri, sedangkan Whistler menghilang entah kemana. Para Reaper berhasil menggigit Freeze dan Lick Tamer. Namun, Lick Tamer menyembunyikan lukanya dari anggota tim yang lain. Scud yang tidak memiliki kemampuan bela diri menggunakan sinar ultraviolet dan menghabisi Reaver yang menyerangnya. Scud segera memberitahu kelemahan tersebut kepada Blade dan yang lainnya, sehingga mereka berhasil mengatasi para Reaver yang menyerang mereka. Ketika pagi hampir datang, seluruh anggota tim itu memutuskan untuk mundur. Kini, Blade sendiri yang masih bisa melanjutkan misi. Ia bertemu dengan Jared dan sempat saling bertarung. Blade terkejut mendapati Jared memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, sehingga setiap luka pada tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Lalu, Jared mengundurkan diri dan pergi, sedangkan Blade kembali menemui tim di markas mereka. Freeze yang mendapat gigitan Reaver telah dieksekusi. Kemudian, Whistler datang dan menunjukkan mereka sebuah jalur yang kemungkinan berfungsi sebagai tempat keluar masuk sekaligus jalan menuju sarang para Reaver. Selain itu, mereka mengamati satu Reaver yang sedang terjebak dan tampak sekarat di tempat itu. Blade menemukan bahwa proses metabolisme yang sangat cepat menjadikan para Reaver lebih haus darah dari vampir pada umumnya. Jika mereka tidak mendapatkan darah, mereka bahkan akan memakan tubuh mereka sendiri untuk memuaskan rasa haus itu. Setelah mendapat peralatan dan senjata baru dari Scud, Blade dan yang lainnya melanjutkan perburuan Reaver. Mereka berpencar setelah memasuki lorong bawah tanah agar mempermudah pelacakan jejak menuju lokasi sarang makhluk tersebut. Sayangnya, operasi mereka kini menjadi lebih berantakan. Lick Tamer yang telah mendapat gigitan dari Reaver mulai bermutasi dan membunuh Snowman. Kemudian, ia menyerang Verlaine yang lebih memilih mati dengan memaparkan diri ke sinar matahari dan menyebabkan Lick Tamer sendiri tewas. Reinhardt dan Suva tiba-tiba menyerang Whistler. Namun, Whistler menyemprotkan sebuah cairan yang kemudian memancing para Reaver mendatangi mereka dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meloloskan diri. Para Reaver juga menyergap tim Blade, menewaskan Assad dan membuat Nissa terluka. Blade mengambil resiko untuk menyelamatkan Nissa dan menghabisi seluruh Reaver itu dengan bom sinar UV. Di sisi lain, Jared menemui Whistler dan memberinya sebuah cincin untuk diberikan kepada Ellie. Blade membiarkan Nissa meminum darahnya untuk memulihkan diri. Namun, orang-orang suruhan Ellie datang dan melumpuhkan mereka berdua. Lalu, mereka membawa Blade, Nissa, dan juga Whistler menuju sebuah tempat di kediaman Ellie. Ternyata, selama ini Reaver bukan merupakan vampir yang mati secara alami, melainkan hasil eksperimen dari Ellie sendiri. Ellie mengaku melakukan hal itu agar kaumnya memiliki kelebihan yang sama dengan Blade, dan semua yang ia lakukan hingga saat ini adalah untuk menjebak Blade. What? What?
Kemudian Whistler melemparkan cincin dari Jared dan akhirnya mengungkap seluruh kebenaran sekaligus kebusukan Ellie selama ini. Nama asli Jared adalah Nomak yang merupakan putra kandung dari Ellie sendiri. What the fuck, man? Wow! Namun, Ellie menggunakannya sebagai kelinci percobaan menjadikan sebagai River pertama. Sayangnya, Ellie menganggap Nomak sebagai kegagalan karena masih tidak tahan terhadap sinar matahari. Oleh karena itu, Ellie membuang Nomak dan membuat Nomak menjadi dendam kepadanya. Nisa yang juga merupakan anak dari Ellie sangat marah akan hal itu dan meninggalkan mereka. Kemudian, Reinhardt melumpuhkan Blade dengan menembak kakinya. Blade berusaha meledakkan bom di kepala Reinhardt, tetapi Scud yang merupakan mata-mata Ellie telah menonaktifkan bom itu. Namun, Blade ternyata telah mengetahui hal itu dan ia telah mengatur ulang timer bom di kepala Reinhardt. Akibatnya, Scud yang kini memegang bom yang telah ia lepaskan dari kepala Reinhardt itu pun meledak dan tewas seketika. Sayangnya, Reinhardt dan para anak buah Ellie tetap berhasil melumpuhkan Blade. Kasihan Blade. Ya, gak apa-apa bang, ini cuma film. Ya, lanjutkan. Siap. Situasi semakin buruk karena Nomak berhasil menyusup dalam tempat tersebut. Dengan mudah, Nomak membantai pasukan penjaga tempat itu dan mulai memburu Ellie sang ayah. Sementara itu, Whistler berhasil meloloskan diri dan membebaskan Blade sebelum anak buah Ellie memanfaatkan bagian dari dirinya. Whistler membawa Blade yang telah lemah dan menceburkannya ke sebuah kolam berisi darah agar ia dapat memulihkan diri. Blade yang telah pulih pun bangkit dan berhadapan langsung dengan Reinhardt. Dengan satu tebasan, Blade membunuh Reinhardt dan melanjutkan aksinya memburu Nomak. Sayangnya, Blade hampir terlambat karena Nomak telah membunuh Ellie dan membuat Nisa terluka dengan gigitannya. Maka, Blade pun bertarung melawan Nomak, namun membuat Blade kewalahan dengan kemampuan penuhnya sebagai River. Berulang kali ia berhasil membanting dan menjatuhkan Blade. Kasihan dia. Iya bang, kasihan. Lanjut bang, seru nih bang. Oke, lanjut guys. Alasan sulitnya membunuh River adalah tubuh mereka yang telah banyak mengalami perubahan. Salah satunya, tubuhnya semacam kerangka kecil khusus yang melindungi bagian jantung si River. Namun, hal itu bukan masalah besar bagi Blade yang memiliki keahlian tinggi dalam menggunakan pedang. Maka, setelah mendapatkan pedangnya kembali, Blade pun dengan tepat menusukkannya melalui celah di antara tulang, menembus jantung Nomak dan membuatnya tewas. Blade menghampiri Nisa yang sekarat. Ia tak mungkin menyelamatkan Nisa dengan kondisi yang sekarang. Maka Blade pun menuruti keinginan terakhir Nisa untuk melihat sinar matahari dengan kedua matanya. Blade menggendong wanita itu dan membawanya ke balkon tepat saat matahari akan terbit dari ufuk timur. Kemudian bersamaan dengan menyingsingnya fajar, tubuh dan wajah Nisa yang cantik perlahan-lahan terbakar dan musnah di pangkuan Blade. Sabar Blade, sabar. Ini ujian, sabar. Ini ujian. Bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film dari film Blade 2. Terima kasih yang sudah like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kalian semua. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kalian. Oke guys, terima kasih. Next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.